Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar meme coin Degen, yang mana kalian banyak banget nih untuk request pembahasan seputar meme coin satu ini lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan ya tentu saja sesuai janji saya, kalau misalkan banyak dari kalian nih yang ternyata tertarik akan suatu koin atau aset tertentu, maka akan saya usahakan nih buat update dan bahas secepatnya gitu untuk koin maupun asetnya. Dan maka dari itu juga buat temen-temen nih yang mungkin mau request analisa koin, mungkin kalian punya altcoin favorit, atau mungkin kalian punya koin yang lagi kalian hold, atau mungkin teman-teman mau tanya seputar koin-koin tertentu atau token-token tertentu, atau mungkin juga mau tanya-tanya seputar makroekonomi dan lain-lain, boleh banget komen aja di kolom komen di bawah. Dan nanti misalkan banyak yang tertarik atau ternyata banyak nih yang request hal tersebut, maka sesuai janji akan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya teman-teman. Dan ya langsung aja kita bakal bahas koin Degen ini, yang mana per video ini saya record di tanggal 16 Mei tahun 2025. Degen ini menempati posisi ke-436 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan buat harga per tokennya kalian bisa cek sendiri lah ya di yang bagian sini nih. Nah, di sini juga sebelum kita lanjut buat pembahasannya, yang mana kita akan bahas banyak nih dari segi price action maupun beberapa data juga seputar token meme satu ini. So, disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak kalian semua menjual ataupun membeli aset tertentu. Jadi nggak ada ajakan jual beli sama sekali. Dan juga of course sama sekali tidak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini langsung aja kita mampir ke chartnya dulu. Nah, ini adalah chart dari Degen ya, yang tentunya di-pair atau disandingkan dengan USDT. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk Degen ya, kita bisa lihat ya harganya juga mirip lah ya seperti yang tadi saya katakan ketika ada di halaman coinmarketcap.com. Kalian bisa lihat sendiri untuk harganya ada di kisaran berapa. Dan di sini kalian bisa lihat ya bahwasannya dalam beberapa pergerakan terakhirnya Degen ini baru aja breakout nih dari important areanya yang di sini gitu ya. Dan di sini kalian bisa lihat ketika kita meletakkan nih untuk important area di tempat yang tepat, maka kalian bisa lihat nih sekarang perannya udah berubah gitu teman-teman. Dari yang ketika di sini nih, ketika ya di sini lah ya, ini jadi area supply atau jadi resistance, and then setelah di breakout ke atas dia berubah nih sekarang jadi area demand atau jadi demand zone gitu ya. Dan ini juga dikonfirmasi dari sini, yang mana ketika dia turun ke area ini ada penguatan nih atau ada kenaikan harga, yang mana rebound yang terjadi dalam beberapa waktu dekat ini ya tentunya ya ini akibat tekanan beli yang tentu saja mungkin banyak yang melakukan pembelian nih atau banyak yang melakukan akumulasi di area demand zone yang di sini, yang mana sebelumnya adalah supply area. Dan maka dari itu di sini kita ganti dulu buat penandanya atau markingnya dari yang sebelumnya area supply atau supply area. Nah, di sini kita coba ganti dulu jadi demand area nih. Di sini kita copy aja dan kita coba ganti. Nah, lebih kurang let's say seperti ini ya. Kita coba copy dan kita ganti nih. Nah, kayak gini. Nah, lebih kurang seperti ini. Dan di sini kalian juga bisa lihat ya, pada saat itu kalau nggak salah terakhir kali saya bahas Degen ketika harganya masih di cukup bawah teman-teman. Dan di situ juga saya mengatakan bahwasannya di sini ada semacam area minor ya atau important area yang cukup minor, di mana di sini berperan jadi area support, kemudian di sini berperan jadi area resistance teman-teman. Dan ternyata kalian bisa lihat sendiri areanya berhasil di breakout teman-teman. Dan by the time area ini di breakout, maka sebenarnya ada quote on quote pergerakan yang cukup bullish ya. Kita bisa melihat adanya indikasi yang cukup bullish buat meme coin Degen ini. Dan kalian juga bisa lihat bahwasannya pasca meme coin ini breakout dari important areanya yang di sini, atau lebih tepatnya untuk area minor resistance yang di sini ya, yang sebelumnya kan adalah resistance nih atau adalah area supply gitu. Sebelumnya adalah resistance atau supply area di bagian sini. Dan setelah di breakout kalian bisa lihat nih. Ini hampir sama persis seperti pergerakan yang ada saat ini, di mana dia ada koreksinya dulu gitu. Jadi ketika dia breakout, dia ada koreksi dikit baru mengalami kenaikan gitu. Yang mana ini adalah quote on quote habit ya dari banyak sekali pergerakan harga di market crypto juga, yang mana di sini kalau kita turunin time frame ya mungkin ke 4 jam. Nah, kalian akan lebih bisa nih melihat dengan jelas gitu buat koreksinya, yang mana kalian bisa lihat di sini breakout and then koreksi dulu tipis untuk testing kembali ke area importantnya, yang mana sebelumnya adalah area supply dan udah bertransformasi jadi demand area atau area support, dan selanjutnya baru mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu dari Degen ini. Dan kalian bisa lihat juga untuk pergerakannya saat ini ya hampir mirip ya. Kalian bisa lihat dia turun dulu ke bawah, dan di sini kita baru aja nih dapetin rebound yang cukup oke lah ya dari demand area di sini. Dan mungkin yang banyak teman-teman tanya adalah apakah buat Degen ini ada potensi buat bounce lagi ke atas dan ya menguat lagi, atau justru bakalan breakout nih dari demand areanya yang di sini. Ya mungkin itu yang bakal kita bahas lebih lengkap ya. Kita akan coba lihat beberapa posibilitasnya gitu. Dan di sini kalau kita lihat sebenarnya kita perluas buat
chart-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat sebenarnya di Jen ini memang dalam beberapa waktu belakangan atau lebih tepatnya mungkin kalau kita tarik long term ya, ini sebenarnya ya seperti banyak meme coin lainnya gitu. Memang secara harga cenderung menurun ya. Sampai akhirnya kalian bisa lihat di sini ada konsolidasi, ya kalian kalau mungkin lihat ya, dia kan bermain di kisaran range ini teman-teman ketika di bawah. Nah, let's say kita gambarin, nah kayak gini dia bermain di range ini dan ternyata dia berhasil keluar dan ya ketika dia berhasil melewati ya important area di sini, ya dia udah shifting teman-teman dari yang sebelumnya cenderung bearish buat trennya menjadi yang cukup bullish gitu ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan ya kalau kita lihat di sini buat di Jen, so far memang ada rebound yang cukup oke dari demand area di sini. Dan memang teman-teman sekali lagi, skenario pertama atau skenario yang cukup bullish buat di Jen ini adalah bisa aja nih tanda kutip di Jen ini bisa nih kembali testing lagi atau hit lagi ke supply areanya yang ada di sini. Dan mungkin aja prosesnya nggak seperti ini, bisa aja secara berkala teman-teman, yaitu kayak gini ya, let's say dia naik dulu and then agak ada konsolidasinya atau mungkin ada pergerakan turunnya dan secara perlahan hingga dalam jangka waktu mungkin perlahan hingga menengah ya, atau jangka waktu dekat hingga menengah bisa aja nih kembali retesting ke area supply atau resistance-nya yang ada di atas ini gitu. Dan itu adalah skenario yang pertama dan cukup bullish, dan maybe ya teman-teman itu lebih mengharapkan apabila berhasil breakout, yang mana kalau misalkan memang berhasil breakout nih dari supply area di sini, ya kalian bisa lihat nih berdasarkan historical atau berdasar histori, kalian bisa lihat nih ketika di Jen ini breakout dari suatu important area tertentu, maka dia ada kecenderungan untuk testing lagi ke important area tersebut. Bahkan ketika penurunannya terjadi, itu juga terjadi nih. Kalian bisa lihat ketika dia turun, dia testing dulu ke important area sebelumnya dan baru melanjutkan penurunannya gitu. Dan sama di sini juga ketika dia turun, ya kalian bisa lihat nih ada testing dulu ke important areanya baru lanjut turun gitu. Dan ya ketika di sini juga tadi udah saya jelasin ada testing dulu baru naik lagi dan ada potensi nih teman-teman. Apabila memang hal tersebut terjadi, bisa aja nih ketika dia breakout, dia testing dulu baru mengalami kenaikan kembali gitu. Dan buat target harga yang realistis, ya kalian bisa lihat nih sebenarnya area supply selanjutnya yang cukup major ini ada di kisaran atas sini. Yang mana buat harganya ya kalian bisa lihat lah ya di pojok kanan gitu. Tapi nggak usah muluk-muluk, nggak usah jauh-jauh. Mungkin teman-teman bisa pantau dulu. Yang mana salah satu syarat untuk dia bisa breakout dari supply area ini adalah ya tentunya harus ada tekanan beli yang cukup oke. Ditambah dia nggak boleh breakout nih. Untuk di Jen ini nggak boleh breakout atau lebih tepatnya nggak boleh breakdown dari demand areanya yang di sini gitu ya. Dan ya apabila ternyata dia breakdown nih dari demand area di sini, ya justru yang terjadi bukan skenario bullish gitu atau bukan skenario satu tadi. Yang justru yang bakalan terjadi adalah skenario kedua. Yang mana jika di Jen ini breakdown teman-teman, kalian juga harus siap ya mungkin buat beberapa holder di Jen ini harus mengambil keputusan. Yang mana jika dia breakout ke bawah, ya ada potensi nih sekali lagi di Jen ini bisa aja kembali ke demand area terdekatnya, which is di kisaran harga ini teman-teman. Yang mana sebelumnya ini kan sempat menahan ya atau jadi area support juga gitu buat di Jen ini. So ini bisa menjadi area yang cukup krusial juga buat di Jen atau lebih tepatnya area yang harus diperhatikan nih buat area ini gitu ya. Hanya apabila memang di Jen ini harus breakdown nih dari demand areanya yang di sini. Jadi memang konfirmasi saat ini yang paling kalian harus perhatikan adalah demand areanya yang di sini. Mengingat juga ya kalian bisa lihat ya berapa banyak sentuhan nih di demand area ini nih. Kalian bisa lihat sendiri ya, sentuhannya berapa banyak gitu di demand zone yang ada di kisaran, ini ya yang sering atau yang lebih tepatnya yang sedang kita hit gitu sekarang. Dan memang sekarang ini lagi ada konfirmasi yang positif dan mungkin teman-teman apalagi yang hendak bertransaksi di Dijen ini harus banget pantau nih pergerakannya yang ada saat ini. Tapi sekali lagi ini sama sekali bukan saran finansial dan juga sama sekali bukan ajakan jual beli gitu. Dan di sini juga kalau kita perhatikan buat stochastic RSI-nya, nah yang di bawah sini kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya untuk stochastic RSI menunjukkan mulai slowing down nih. Kalian bisa lihat mulai keluar dari area overbought yang mana sebelumnya nih di sini kan overbought nih teman-teman atau jenuh beli ya. Dan ketika penurunannya mulai nih di sini dia mulai slowing down gitu atau mulai turun ke bawah. Dan ya harapannya bisa nih untuk kembali climbing up lagi sehingga memang secara price action bisa nih untuk kembali quote on quote menguat lagi gitu ya. Dan itu hanya salah satu indikator yang bisa kita lihat, tapi so far ya kita tetap harus memperhatikan berbagai data lain. Let's say di sini kalau kita coba lihat untuk beberapa data ya seputar Dijen, yang mana di sini kita intip dulu dari CoinGlass. Nah, di sini kalian bisa lihat nih data dari CoinGlass menunjukkan bahwasannya volume dan open interest dari Dijen ini sangat disayangkan ini mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, di mana volumenya ini turun sekitar 42% dan open interest-nya turun sekitar 13% gitu. Dan di sini kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, untuk total value yang terlikuidasi di Dijen ini sekitar $206.000 gitu ya. Dan ya ini didominasi nih atau dikuasai nih quote on quote atau ya didominasi lah ya bahasanya
oleh posisi long nih atau long position gitu ya, yang mana long position ternyata dalam 24 jam terakhir terkena likuidasi dengan value sekitar $162.000 gitu, dan sisanya ini baru short position. Dan ya mungkin wajar aja ya dengan tekanan jual yang seperti ini dan memang, bantingan dari, supply area di sini yang mana kalau kita ukur ke bawah nih ini 30-an% teman-teman, ini lumayan gede karena ini kan kita ambilnya dari daily time frame gitu ya, lumayan signifikan. Jadi ya mungkin orang-orang yang tidak memanfaatkan over leverage atau lebih tepatnya tidak memanfaatkan leverage dengan baik, sehingga yang terjadi justru adalah over leverage yang tentunya sangat tidak saya sarankan untuk kalian lakukan hal tersebut. Ya jadinya seperti ini gitu ya. Dan tentunya saya sangat berharap seperti biasa, bahwasanya teman-teman nggak jadi bagian nih di angka-angka ini. Dan kemudian kalau kita coba lihat juga dari segi analitiknya, ya nggak ada yang bisa banyak dibahas teman-teman, karena di Gen ini juga hampir mirip sama berbagai koin-koin lainnya, yang mana di Q1 atau kuartal 1 dia minus hampir 70%, yang mana ini dari Januari sampai bulan Maret ini juga minus nih di 2025 ini. Tapi mulai April dan juga Mei dia mulai shifting nih dari yang sebelumnya di Q1 ini minus, di Q2 ini, cukup perform buat, return-nya gitu dari, di Gen ini, yang mana di Q2 ini secara average di Gen udah mencatatkan return sebesar sekitar 103,4% gitu. Ya gimana menurut kalian seputar meme coin di Gen ini menurut teman-teman? Apakah menurut kalian ini adalah meme coin yang cukup menarik dan masih punya potensi buat naik lagi? Atau justru menurut kalian kayaknya nggak terlalu menarik deh Bang, lebih menarik meme coin lain buat price action-nya atau lebih menarik altcoin lain gitu? Ya boleh teman-teman sharing di kolom komentar di bawah pendapat kalian dan mungkin kita bisa discuss bareng gitu ya. Dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan kayak biasa kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.